Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih di metode harga pokok proses sistem perpetual. Nah, untuk pertemuan kemarin kan kita udah bahas untuk perhitungan harga pokok produk yang diolah melalui satu departemen produksi yang memiliki BDP awal dengan menggunakan metode rata-rata. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke perhitungan harga pokok produk yang diolah melalui satu departemen produksi yang memiliki BDP awal dan menggunakan metode FIFO atau MPKP. Nah, di sini merupakan materi yang kedua. Nah, kita masuk ke penerapan metode MPKP atau FIFO. Ini yang kedua. Yang pertama kemarin penerapan metode rata-rata atau average. Nah, di penerapan metode MPKP atau FIFO ini, dasar perhitungan harga pokok produk dengan metode MPKP ini ada dua, yaitu yang pertama, produk yang pertama kali masuk dalam proses produksi itu dianggap produk yang lebih dulu keluar atau selesai diproses. Oleh karena itu, produk dalam proses awal periode dianggap produk yang lebih dulu selesai diproses dalam periode yang bersangkutan. Itu kenapa disebutnya masuk pertama keluar pertama, karena dianggap itu yang masuk pertama merupakan BDP awal. BDP awal misalnya di bulan Juli, berarti BDP awal berasal dari BDP akhir di bulan Juni. Nah, itu merupakan produk yang masuk pertama dan dianggap yang keluar pertama. Kemudian biaya produksi yang terjadi dalam suatu periode itu biaya produksi yang terjadi dalam suatu periode lebih dulu dipergunakan untuk menyelesaikan produk dalam proses awal periode. Jadi di produksi yang bersangkutan, misalnya di bulan Juli, BDP awal itu biaya yang ada di bulan Juli, biaya yang masuk di bulan Juli itu digunakan untuk menyelesaikan produk BDP awal terlebih dahulu, baru digunakan untuk menyelesaikan produk yang masuk proses di bulan Juli. Nah, kemudian dari perhitungan yang dua ini, yang di atas, biaya produksi yang terjadi dalam suatu periode itu akan menghasilkan yang pertama, produk jadi yang selesai diproses, terdiri dari produk dalam proses awal periode dan produk yang masuk proses periode di periode yang bersangkutan. Sama kayak kalau misalnya di yang ada BDP awal, berarti produk jadinya itu ada dua, yaitu BDP awal sama produk yang masuk proses di bulan itu. Nah, unit ekuivalen produknya adalah jumlah satuan produk selesai yang berasal dari produk BDP awal ditambah dengan unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh biaya produksi yang digunakan untuk menyelesaikan produk dalam proses awal periode tersebut. Nah, kemudian yang kedua, produk dalam proses akhir periode. Nah, ini unit ekuivalennya dihitung dengan mengalihkan jumlah satuan produk BDP akhir dengan tingkat penyelesaiannya berapa. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada contohnya, CV Maharani & Co. memproduksi satu jenis barang melalui satu departemen produksi. Nah, harga pokok produknya ini dihitung menggunakan metode MPKP. Nah, dari kegiatan bulan Juli 2019 ada informasinya, yaitu data produksi. Di sini yang pertama ada sediaan BDP awal. BDP awal ada tingkat penyelesaian, yaitu bahan baku 100%, biaya konversi 25%. Berarti ini biaya konversi yang udah ada di BDP awal tersebut 25%. Jadi untuk menyelesaikannya di periode yang bersangkutan ini, di periode bulan Juli, kita pakai sisanya, yaitu 75%. Nah, kemudian ada jumlah produk masuk proses bulan Juli 16.000 unit, jumlah produk selesainya 15.000, terus BDP akhir ada tingkat penyelesaiannya juga, BB sama BP-nya 100%, biaya konversinya 60%. Kemudian ada data biaya produksi. Sini udah ada harga pokok BDP awal nih, BBB, BTK sama BOP udah diketahui, totalnya 14.500.000. Kemudian biaya produksi yang terjadi dalam bulan Juli 2019, BBB, BTK, BOP-nya totalnya 116 juta. Nah, dari data yang udah diketahui tadi, produk yang dihasilkan dalam bulan Juli 2019 itu terdiri dari, yang pertama, ada produk selesai sebanyak 15.000 unit. Tadi diketahui produk selesainya 15.000 unit. Nah, dari jumlah tersebut, 4.000 unitnya itu berasal dari BDP awal atau yang masuk pertama. Seperti yang udah dijelasin tadi di awal, produk selesai itu terdiri dari dua, BDP awal sama produk yang masuk proses. Jadi BDP awal itu udah pasti dia jadi produk selesai, sehingga yang 4.000 unit
yang berasal dari BDP awal ini masuk ke produk selesai, termasuk ke unit yang produk selesai sebesar 15.000 itu. Dan 11.000 sisanya itu berasal dari produk yang masuk proses di bulan Juli. Sehingga UE atau unit ekuivalennya dapat dihitung. Kita hitung satu-satu. UE yang dihasilkan dari biaya bahan baku yang terjadi di bulan Juli 2019. Produk yang berasal dari BDP awal periode itu kan 4.000 unit. Nah, tidak menggunakan BBB bulan Juli karena di awal tadi sudah ada keterangan BBB tingkat penyelesaian di BDP awal, BBB-nya itu udah 100%. Itu artinya sudah selesai 100% di periode sebelumnya. Sementara yang berasal dari produk masuk proses di bulan Juli yang 11.000 unit itu udah selesai 100% oleh BBB bulan Juli. Oleh karena itu, unit ekuivalen produk yang selesai yang dihasilkan oleh biaya bahan baku bulan Juli dihitungnya 11.000, kita hitungnya yang masuk proses bulan Juli aja karena yang 4.000 unit di 4.000 unit yang BDP awal itu udah pakai biaya bahan baku bulan lalu, nggak pakai biaya bahan baku bulan Juli. Jadi yang kita hitung yang 11.000 unit ditambah 0% karena udah selesai 100% yang di BBB bulan Juli. Jadi kita hitungnya 0% dikali 4.000 unit. 4.000 unit itu BDP awal. Karena BDP awalnya nggak pakai biaya bahan baku di bulan Juli, makanya dia 0%. Jadi 4.000 kali 0%, 0. Jadinya unit yang selesai adalah 11.000 unit ekuivalennya. Nah, kemudian unit ekuivalen produk yang dihasilkan BTK. BTK bulan Juli sebagian digunakan untuk menyelesaikan BDP awal, yaitu sebesar 75% karena tadi di awal di data produksi udah dijelasin tingkat penyelesaian BDP awal untuk biaya konversi itu 25%. Jadi 25%-nya itu udah diambil dari biaya tenaga kerja di bulan Juni. Jadi di bulan Juli untuk menyelesaikan BDP awal tersebut kita tinggal nambahin 75% biaya yang dimasukin di bulan Juli. Sehingga untuk menyelesaikan yang 11.000 unit itu kita pakai 100% BTK yang ada di bulan Juli. Nah, jadi kita masukin 11.000 unit ditambah 75% dikali sama unit BDP awal 4.000 unit sama dengan 14.000 unit. Pokoknya kita masukinnya itu unit yang selesai di periode tersebut sebesar 11.000 unit ditambah sama berapa persen tingkat penyelesaian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan BDP awal. Kalau yang di BBB tadi kan karena dia udah 100% di periode lalu, sehingga di periode ini dia kan gak pakai BBB lagi, makanya dia 0%. Nah, untuk di BTK sama di BOP nanti itu sama, karena biaya konversi tadi di periode lalu dia baru sampai 25%, sehingga di bulan Juli harus ada tambahan 75%, sehingga kita tambahnya sama 75% dikali BDP awalnya 4.000 unit sama dengan 14.000 unit. Untuk BOP juga sama karena BOP dan BTK itu merupakan biaya konversi. Nah, lanjut. Yang kedua, produk dalam proses akhir periode atau BDP akhir. Tadi kan sebanyak 5.000 unit nih, dengan TP-nya itu biaya bahan baku 100% dan biaya konversi 60%. Seluruh produk berasal dari produk yang masuk proses bulan Juli 2019. Karena kan BDP awal udah selesai. Jadi yang termasuk BDP akhir adalah produk yang masuk proses di bulan Juli 2019. Nah, untuk menghitung UE-nya, ini kita hitung UE BBB 100% dikali 5.000 unit, sama kayak yang kemarin-kemarin udah dipelajari kayak biasa. UE BBB, BTK, BOP, tingkat penyelesaiannya dikali dengan unit BDP akhirnya berapa. Nah, dari perhitungan UE-nya, dan ini dapat disimpulkan sebagai berikut. UE produk yang dihasilkan dari BBB. Tadi kan unit ekuivalen produk jadi yang 11.000 unit ditambah 0% dikali 4.000 unit. Nah, kita tambah lagi sama unit ekuivalen dari BDP akhir yang 100% dikali 5.000 unit. Sehingga unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh BBB adalah 16.000 unit. Untuk BTK sama BOP juga sama, unit ekuivalen produk jadi ditambah dengan unit ekuivalen BDP akhir. Nah, kemudian perhitungan unit ekuivalen produk yang dihasilkan ini bisa juga dilakukan sebagai berikut. Nih, produk yang dihasilkan oleh BBB yang dibawa dari periode lalu dan BBB yang terjadi di bulan Juli 2019.
Yang dibawa dari periode lalu itu maksudnya BDP awal, BBB sama BBB yang terjadi di bulan Juli. Nah, ini 15.000 unit merupakan produk jadi, tadi kan 15.000 unit, ditambah sama 100% dari tingkat penyelesaian BDP akhir. Terus kita kalikan dengan 5.000 unit BDP akhir. Ini perhitungan yang lainnya selain perhitungan yang tadi. Ini cara lainnya. Jadi 15.000 unit produk jadinya, unit produk jadi 15.000 unit ditambah dengan tingkat penyelesaiannya BDP akhir dikali dengan unit BDP akhir sama dengan 20.000 unit dikurangi dengan unit ekuivalen produk yang dihasilkan BBB yang dibawa dari periode lalu atau si BDP awal, yaitu 100% dikali 4.000 unit. Tadi kan tingkat penyelesaian BDP awal itu 100%, di periode yang lalu 100%-nya dikali sama unit BDP awalnya 4.000 unit sama dengan 4.000 unit, sehingga unit ekuivalen yang dihasilkan BBB yaitu tinggal kita kurang 20.000 dikurang 4.000 unit sama dengan 16.000 unit. Kalau di cara yang sebelumnya kita tambah, kita hitung dulu unit produk jadi dengan unit BDP akhir. Kalau yang di sini kita hitung unit produk jadinya, tapi kita menggunakannya yang 15.000 unit dikali sama tingkat penyelesaian BDP akhir dan unit BDP akhir. Sedangkan yang tadi kan kita pakainya 11.000, yaitu produk jadi yang selesai, produk jadi dari produk yang masuk proses 11.000 kan. Terus kita kalinya sama 0%, yaitu tingkat penyelesaian di bulan Juli untuk BDP awal. Nah, bedanya di situ. Terus yang tadi juga kita tambah, kalau yang pakai cara ini kita kurang. Jadi 20.000 dikurang 4.000 unit sama dengan 16.000 unit. Hasilnya harus sama. Kalau misalnya kalian menggunakan dua cara ini, kok bisa kalian coba hasilnya itu harus sama. Nah, di sini ada untuk UE produk yang dihasilkan BBB, BTK, BOP. Ini unit produk jadi nih yang 15.000 unit ditambah sama tingkat penyelesaiannya BDP akhir dikali sama unit BDP akhir dikurang tingkat penyelesaian BDP awal yang udah ada di data produksi yang 100%, 25% dikali sama unit BDP awalnya, sama dengan jumlahnya harus sama seperti yang udah kita hitung di awal tadi. Bedanya di situ di persenan-persenannya, bisa kalian lihat nanti di PPT-nya, kalian bandingin. Nah, di sini dalam bentuk tabel bisa kita buat jenis biayanya BBB, BTK, BOP, kemudian UE produk yang dihasilkan bulan Juli itu udah diketahui 16.000, 17.000, dan 17.000. Kemudian biaya produksi yang terjadi di bulan Juli. Nah, yang terjadi di bulan Juli kan 48 juta, 4800 sama 27.200. Kemudian kita bisa hitung biaya produksi tiap unitnya, tinggal kita bagi biaya produksi yang terjadi di bulan Juli dibagi sama unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Nah, kita ke perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan. Harga pokok produk selesai. Jadi harga pokok produk selesai ini ada harga pokok BDP awal. Tadi sudah diketahui harga pokok BDP awalnya itu 14.500 dari data biaya produksi yang BBB, BTK, sama BOP. Itu kan jumlahnya 14.500. Nah, itu merupakan harga pokok BDP awal. Harus ditulis nih kalau misalnya ada BDP awal. Kemudian kita hitung biaya produksi bulan Juli 2019 untuk menyelesaikan produk BDP awal. Tadi untuk menyelesaikan produk BDP awal, kan di data produksi biaya konversi itu 25%. Sehingga di bulan Juli yang harus ditambahkan untuk menyelesaikan BDP awal kan 75% jadinya. Jadi BTK sama BOP itu tingkat penyelesaiannya 75%, kita kali sama unit BDP awal. Kita kalikan sama harga biaya produksi per unitnya yang udah kita hitung di tabel di slide sebelumnya tadi 2.400 sama 1.600, sehingga kita dapat jumlahnya 12 juta. Nah, kita jumlah itulah biaya produksi bulan Juli untuk menyelesaikan BDP awalnya sebesar 12 juta, kita tambah sama harga pokok BDP awalnya jadi 26.500.000. Kemudian kita hitung juga harga pokok produk selesai yang berasal dari produk masuk proses. Tadi produk masuk prosesnya yang udah selesai itu kan 11.000 unit. Nah, kita kalikan sama biaya produksi per unit. Tadi kan 7.000 ya per unit. Nah, kita kalikan 11.000 dikali 7.000, 77 juta. Nah, biaya produksi bulan Juli
yang BDP untuk menyelesaikan BDP itu kan 26.500.000, kita tambah sama harga pokok produk selesai untuk yang masuk proses bulan Juli sehingga totalnya 103.500. Nah, kemudian kita hitung harga pokok tiap unit produk selesai. Tadi diketahui produk selesainya 15.000 unit dengan harga 103.500.000 sehingga total harga pokok tiap unitnya sama dengan 6.900. Nah, kemudian untuk harga pokok BDP akhir yang 5.000 unit kita hitung aja, kita kalikan yang tingkat penyelesaian, kita kalikan dengan unit BDP akhirnya sama kita kalikan dengan harga per unitnya 3.000, 2.400 dan 1.600 sehingga kita dapatkan harga pokok produk BDP akhir 27 juta. Nah, yang terakhir ada penyusunan laporan biaya produksi. Nah, untuk yang menggunakan metode MPKP ini, laporan biaya produksinya sama, ada data produksi, biaya yang dibebankan sama perhitungan biaya. Nah, di data produksi tinggal kita masukin data-data yang udah ada di awal, berapa unitnya, semuanya itu kita masukin. Kemudian biaya yang dibebankan, ada jenis biaya, jumlah biaya produksi sama biaya produksi rata-rata per unit. Nah, di sini ada harga pokok BDP awal. Itu kita masukin 14.500.000. Boleh dirinci, kan tadi ada rinciannya BBB, BTK, BOP, tapi kalau di sini itu langsung ditotal semua. Kemudian ada biaya produksi yang terjadi di bulan Juli. Nah, ini BBB, BTK sama BOP kita pisah karena mereka ada biaya produksi rata-rata per unit. Terus kita jumlah, ini jumlahnya sama seperti yang udah dihitung tadi di awal. Biaya produksi rata-rata per unitnya itu 7.000. Nah, kemudian harga pokok produk selesai. Nah, di sini ada harga pokok yang dibawa dari bulan lalu. Yang dibawa dari bulan lalu itu maksudnya adalah BDP awal yang 14.500.000. Kemudian biaya untuk menyelesaikan produk BDP awal tadi yang kayak di perhitungan ada BTK sama BOP, tinggal kita masukin 7.200.000 sama 4.800.000. Kemudian harga pokok produk selesai yang masuk proses bulan Juli, yaitu yang 11.000 unit dikali sama 7.000. Yang biaya produksi rata-rata per unitnya 7.000 sama dengan 77 juta, sehingga jumlahnya itu 103.500. Itu untuk harga pokok produk selesai yang diproses. Kemudian kita hitung harga pokok BDP akhir. Nah, di sini ada BBB, BTK, BOP, tinggal kita masukin yang seperti yang udah kita hitung di awal, 15 juta, 7.200.000 sama 4.800.000. Jumlahnya 27 juta sehingga jumlah biaya produksinya itu semua 130.500.000. Sama seperti yang ada di tabel biaya yang dibebankan 130.500.000. Nah, untuk materi untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Untuk lebih jelasnya, kalau misalnya masih ada yang bingung bisa ditanyakan di WA group. Kemudian nanti mungkin Ibu akan ngasih tugas di classroom seperti biasa. Dan untuk pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita baru masuk ke perhitungan harga pokok untuk yang melewati lebih dari satu departemen, karena dari kemarin kita kan membahas yang hanya satu departemen, yang tidak ada BDP awal sama yang ada BDP awal dengan menggunakan dua metode rata-rata dan MPKP. Nah, besok kita akan belajar untuk yang lebih dari satu departemen, bisa 2 departemen atau 3 departemen, dan menggunakan metode yang sama, yaitu bisa rata-rata dan MPKP. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.